Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, salam dan bahagia. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan diseminasi untuk materi tentang budaya positif, segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Jadi terima kasih untuk waktu dan kesediaan dari Bapak Ibu Guru untuk boleh mendengar, mengikuti materi tentang diseminasi dari saya. Kita akan mulai dengan materi yang pertama, itu tentang budaya positif.
Jadi kegiatan kita akan diawali dengan pembukaan, setelah itu masuk pada kegiatan pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan terakhir refleksi. Nanti Bapak Ibu guru diminta untuk merefleksi materi dari kita dapat hari ini. Oke, jadi kita bisa mulai dengan pertanyaan pematik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, setuju atau tidak setuju? Untuk nomor 1, ada yang mau? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Ya? Ya, Ibu Betty. Ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Untuk nomor 1 dulu. Atau ada yang mau Dianti? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Menurut pendapat kita saja, tidak usah ini apa. Karena ini tidak ada yang salah atau yang benar. Atau mungkin menurut pengalaman kita tidak apa yang Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Kalau saya, pendapat saya bahwa saya tidak setuju. Alasan karena tidak semua anak itu, karena semua anak yang ada dalam kelas itu tentu berbeda karakter dan punya kebiasaannya masing-masing. Jadi ketika ada anak yang mampu menerima hukuman, tapi ada juga anak yang tidak mampu menerima hukuman yang kita beri. Mungkin sekian saja. ya, luar biasa. Nah, jadi Pak Intis tidak setuju ya? Iya. Oke. Yang lain ada yang setuju? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah. Pak Betty, setuju tidak? Tidak. Oke. Berarti tidak setuju semua? Nah, oke. Lanjut nomor 2. Pemberian hukuman pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Teman, setuju tidak? Jadi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, ketika anak terlambat kita memberikan hukuman, oh baca buku, atau bersihkan halaman sekolah. Apakah setuju tidak? Setuju ya? Ya. Oke. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Nah, alasannya mungkin ada yang bisa. Ya, Ibu Yanti. Nomor 3. Ya, nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi baik kalau dari saya, ketika kita memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, bahwa anak dia merasa senang atau dengan pemberian dari Bapak Ibu guru ataupun orang tua, sehingga semangat atau motivasi belajar dia lebih meningkat. Oke, ya, luar biasa. Nah, jadi dengan pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Iya. Nah, jadi pemberian penghargaan ini di sini tidak harus dalam bentuk barang, kan? Nah, dengan pujian, Iya. dengan pujian segala macam. Nah, tapi ada yang mau berpendapat lain? Betty? Memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin dengan penghargaan anak semakin didorong untuk belajar. Ya, oke. Atau ada yang tidak setuju? Setuju semua? Setuju. Oke. Kita lanjut. Jadi nanti topik kegiatan kita hari ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Ini yang akan kita menjadi fokus kita sebentar, karena ini mungkin yang akan kita praktikkan di kelas kita nanti.
Lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang berikut 5 posisi kontrol. Ini juga yang akan kita diskusikan sebentar, menjadi fokus kita. Karena ini salah satu hal yang penting yang akan kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Lalu segitiga restitusi. Oke. Sekarang kita lihat, kita akan bermain dengan kegiatan seperti ini di sana. Nanti sebentar saya akan minta 2 orang untuk mempraktikkan seperti ini. Pada A, ada A dan B. Kita mencontohkan ada 2 orang. Lalu 1 orang ini akan mengepalkan tangan dan teman lain dengan berbagai cara upaya dia harus membuat teman yang mengepalkan tangan ini untuk membuka. Apapun caranya. Kita bisa pakai pukul, ancam, atau mau pakai rayu, atau mau pakai berbagai macam cara. Usahakan sampai dia bisa membuka kepalan tangannya itu. Kita akan mempraktikkan itu. Saya bisa minta, bisa siapa? Berdoa. Ada yang mau? Bagaimanapun caranya, terserah dia mau tinggal merayu orang itu. Siapa yang mau kepal tangannya? Ibu Reni ya. Ibu Reni mengepalkan tangan. Siapa? Pak Entis. Silakan. Pak Entis berusaha bagaimana caranya supaya Ibu Reni itu bisa membuka kepalan tangannya itu. Kita membayangkan bahwa di dalam kepalan tangan Ibu Reni ini ada sesuatu yang kepingin Pak Entis lihat. Jadi Pak Entis silakan berusaha bagaimana caranya agar Ibu Reni itu bisa membuka kepalan tangan. Silakan keluarkan strateginya apa segala macam. Ibu Reni juga harus bisa mempertahankan itu. Sampai bisa mendapatkan celah. Oh, ini menurut saya bisa buka. Silakan Pak Entis. Bisa pakai paksa juga, bisa pakai buka, terserah. Jadi strategi itu terserah kita buat. Mau pakai cara ya, bebas ya. Silakan. Oke. Rayu kok. Pakai rayu juga bisa. Iya, berdiri. Cukup sebelah, tangan sebelah. Satu saja. Ini kakak tolong buka dulu. Saya mau lihat di dalam kakak. Saya penasaran yang isi di dalam ini. Ya. Kakak tolong. Di dalam ini ada sesuatu yang ingin saya lihat. Ya, terserah Ibu Guru mau buka atau tidak. Saya mau lihat di dalam Ya, kakak. Ibu Guru yang menentukan. Saya mau buka. Ya, sudah buka. Iya. Kalau Saya mau lihat di dalam kakak. Oh, tolong. Isinya penasaran sekali. Iya. Oke, buka. Ya. Ya. Dibuka ya? Ya. Ya, oke, silakan duduk. Oke, terima kasih Pak Entis dengan Ibu Reni. Sekarang kita lihat. Tadi dengan permainan yang kita buat tadi itu sama seperti ini. Perubahan paradigma atau teori kontrol. Jadi kita guru menganggap bahwa kita bisa mengontrol anak-anak kita. Kita bisa mengontrol mereka. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Seperti tadi, Ibu Reni membuka kepalan tangannya itu. Itu bukan karena Pak Entis yang memaksa atau merayu atau ini. Tapi itu karena Ibu Reni menginginkan tangannya membuka kepalan tangannya. Sama juga dengan anak. Jadi kita guru ini sementara ilusi
bahwa kita itu bisa mengontrol anak-anak kita, mengontrol murid. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya itu adalah ilusi. Kita misalnya, kamu tidak kasihan orang tua kamu sudah kerja setengah mati, tidak makan di rumah. Itu adalah kita guru sementara membuat anak itu merasa bersalah, berada pada posisi merasa bersalah. Dan kita mengharapkan dengan dia merasa bersalah, dia berubah menjadi lebih baik. Nah, hal itu sebenarnya adalah ilusi. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa terhadap anak. Oke, sekarang kita lihat perubahan paradigma, stimulus respon, atau teori kontrol, atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya anak yang bisa mengontrol dirinya, bukan kita guru. Lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang, tapi bukan menang kalah. Ini kita akan lihat disiplin positif. Yang pertama, teori kontrol dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol diri kita. Misalnya begini, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah untuk kita, tapi kita harus mengubah diri kita agar bisa bernilai. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Ini adalah dari teori motivasi. Jadi, satu, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Keempat, nilai-nilai kebajikan universal. Lalu ada model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan. Yang pertama, kita guru biasanya menjadi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Nanti sebentar, misalnya pemantau itu yang seperti apa ciri-cirinya. Sebentar kita akan lihat. Yang kelima, manajer. Ini yang diharapkan dari kita semua guru. Nah, kita harus mengambil peran ini. Karena ketika kita mengambil posisi sebagai manajer, kita sementara menghargai diri sendiri. Dan ini berasal dari motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Sedangkan kalau dari penghukum, pembuat rasa bersalah itu motivasinya itu dari luar. Lalu di manajer ini, dia akan menggunakan segitiga restitusi, yaitu ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Ini yang diharapkan bahwa kita guru harus memiliki ini dan bisa dipraktikkan di kelas kita ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang terlambat, yang bermasalah, dan lain sebagainya. Lalu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama,
bertahan hidup. Kedua, kebutuhan yang kedua itu penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Terakhir, kebebasan. Oke. Sekarang kita lihat apa makna disiplin. Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin, discipline, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Socrates. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang kita praktikkan di kelas kita. Kita membuat tata tertib, mengharapkan anak-anak kita untuk mematuhi itu dan melaksanakannya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke. Selanjutnya kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instruksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sekarang kita lihat teori motivasi dan penghargaan serta restitusi. Kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kita melakukan sesuatu supaya bisa mendapatkan imbalan. Itu masih motivasi eksternal. Sekarang, untuk menghargai diri sendiri. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan saja terlepas dari perintah, tetapi kita cakap atau kita bisa membuat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Oke. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan dia juga sama dengan hukuman. Karena ketika kita mau memberikan penghargaan, kita pasti akan memberikan sebuah target kepada orang. Nah, contoh seperti anak kita. Kalau kau ranking 1, saya akan berikan hadiah ini. Dalam bentuk penghargaan, sebenarnya dia sementara dihukum. Kalau kau bisa naik kelas, saya akan berikan ini.
Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang memang ada. Pakai ini. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Anak akan tidak berkreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dia hanya bisa mengharapkan motivasi dari luar. Ketika tidak ada penghargaan lagi, maka dia tidak akan belajar. Ketika tidak diberi hadiah, dia akan malas belajar. Kemarin ada teman yang sharing seperti itu, bahwa dia selalu memberikan hadiah untuk anaknya itu ketika anaknya mencapai ranking 1. Di tahun berikut tiba-tiba anaknya ranking 2. Dia bingung karena perjanjiannya itu kan ranking 1 baru beri hadiah. Sekarang dia memberikan hadiah, dia bingung sendiri, ini mau alasannya apa pemberian hadiahnya. Jadi penghargaan itu hanya mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia akan belajar hanya karena ingin mendapatkan hadiah. Jadi maka di sini penghargaan itu merupakan adalah bagian dari hukuman. Sekarang kita bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, pada saat kita memberikan apresiasi kepada anak kita di kelas atau pujian atau segala macam termasuk hadiah, kita perlu memperhatikan ini. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Tidak perlu harus disampaikan di dalam kelas secara banyak, tapi kita tinggal minta anak secara personal kita sampaikan itu. Lalu beri pengakuan kepada semua murid secara perhatian. Berikut, beri pengakuan secara konsisten, berarti secara terus menerus. Fokus pada proses. Oke, ini contoh pengakuan apresiasi atau apresiasi kebajikan yang bagus. Misalnya ini pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini saya menghargai. Nilai kebajikannya itu adalah kepedulian. Situasinya bisa pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Lalu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini contoh kalimat pengakuan atau apresiasi kebajikan yang bisa kita gunakan pada saat kita memberikan apresiasi kepada anak di kelas. Kemarin saya perhatikan atau saya menghargai atau terima kasih untuk. Nah, sekarang kita akan lihat kita tugas ya. Di sini tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita akan lihat bersama tindakan dan dari hukuman dan konsekuensi. Sekarang Bapak Ibu tinggal melihat, membaca ini dan menentukan apakah ini masuk ke hukuman atau konsekuensi. Bisa? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ketika anak datang terlambat, kita meminta anak untuk mencatat di buku sebanyak 100 kalimat ini. Saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat terus. Apakah itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Murid
murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan itu. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita coba dari pertama. Ini soal pertama. Ya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Coba, yang ini nomor pertama dulu. Ibu Irna, ini hukuman atau konsekuensi? Ya, Ibu Yanti, konsekuensi? Tidak apa, jawab saja. Ya, jawab saja. Sebentar kita lihat. Ibu Yanti, Kakak Betty, apa? Hukuman. Ibu Yanti, Ibu Irna, tidak. Pak Entis, Itu hukuman. hukuman. Oke. Bagaimana Ibu Yanti? Masih dengan keyakinan itu? Konsekuensi atau hukuman? Ini untuk nomor 1 dulu. Hukuman. Oke, sepakat hukuman ya? Oke, nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Oke. Mengganti kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Nanti ada yang berbeda? Membersihkan tumpahan air di meja. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, sekarang coba kita cek bersama jawaban kita. Oke. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua hukuman. Ini masih hukuman. Mengganti ini konsekuensi. Ini membersihkan konsekuensi. Ini hukuman. Ini konsekuensi. Oke. Ya. Ada yang mau mengomentar ini? Lanjut. Oke. Nah, sekarang kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sakit fisik. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Di jangka waktu pendek, dia tidak nyaman. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak contoh seperti tadi, ketika dia menumpahkan air di meja, dia harus punya konsekuensi untuk melas. Lalu mendorong anak, kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Ini kalau hukuman itu membuat anak merasa bahwa dia gagal, dia menjadi apa? Kau bodoh sekali, atau kau Anak belajar untuk, kalau dihukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan.
Saya pikir kita selama ini pasti temukan itu banyak. Ketika sudah melakukan kesalahan, kita tanya, siapa itu? Tidak tahu semua. Padahal, ya, karena mereka takut dengan konsekuensi dari hukuman. Jadi dia tidak berani untuk mengakui bahwa saya melakukan kesalahan. Karena dia sudah tahu bahwa ketika dia melakukan kesalahan, dia pasti akan menerima sebuah hukuman. Kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak ya. Lalu kalau di hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Hukuman itu bisa membuat anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sekarang kita lanjut di bagian apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sekarang ini ada tabel, ini ada identitas gagal akibat dari hukuman, sedangkan di sini identitas sukses dari disiplin yang ada bagian disiplin itu dibagi dua lagi, ada bagian konsekuensi dan ada bagian restitusi. Nah, kita lihat bersama. Yang pertama, dari hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, sama seperti tadi. Kalau restitusi, sesuatu merupakan pilihan. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, hukuman itu membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi itu dalam jangka waktu pendek, membuat anak tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi dia menguatkan. Lalu hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Ini perbedaannya. Kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti karena akan dihukum. Konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman karena dia harus melakukan perbaikan atau seperti tadi, ketika dia menumpahkan air, dia harus mengelap. Nah, itu bisa membuat anak tidak nyaman. Lalu di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Bagaimana caranya? Nanti sebentar kita lihat tentang restitusi. Perilaku pasif agresif meningkat. Nah, ketika diberi hukuman, anak akan menjadi pasif atau bisa saja dia agresif. Nah, anak yang takut dia akan pasif, dia akan menerima saja. Tapi ketika anak yang berani, dia akan melawan ketika kita memberikan hukuman. Lalu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini kalau konsekuensi. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, di hukuman, ketika murid tidak takut, tidak ada arti lagi itu tata tertib atau karena murid tidak takut dengan hukuman. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di hukuman,
berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hukuman itu hanya membuat anak takut ketika berada di dalam ruang kelas. Ketika berada di luar, dia akan kembali kepada, karena dia hanya dia takut itu hanya pada saat ada di dalam kelas itu. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, pertanyaannya itu adalah kamu harus. Itu adalah kalimat dari hukuman. Kalau di konsekuensi, pertanyaannya itu mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan di restitusi, kalimatnya itu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Di hukuman, murid memberi peraturan, membenci peraturan. Sedangkan di konsekuensi, murid menghormati peraturan. Di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Lalu dampaknya secara keseluruhan, kalau di hukuman dampaknya itu selalu negatif. Kalau di konsekuensi netral, sedangkan di restitusi dampaknya itu adalah positif. Kita akan lihat 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang kita lihat tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contoh pertanyaannya itu, mengapa kita memakai peraturan harus menggunakan helm bila mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi instruksi, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ini yang muncul itu adalah motivasi eksternal, bukan dari dalam diri. Kita memakai helm hanya karena takut, bisa takut polisi ditilang. Tapi coba kalau kita motivasinya dari dalam diri, pasti akan beda. Saya memakai helm karena takut kepala pecah, atau untuk keselamatan diri kita. Sekarang kita lihat budaya positif. Ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Sekarang kita lihat sama-sama di sini. Di sini ada peraturan. Tidak TK Dharma Persatuan 1. Kesepakatan kelas 1. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan,
aktif dalam pembelajaran. Terakhir, tertib. Kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sekarang menurut Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang bagian ini atau yang ini? Keyakinan kelas. Yang bagian mana? Ini atau yang ini? Ini kita anggap kanan ya? Ini kanan, ini kiri. Kiri. Oke, alasannya? Keyakinan kelas yang bagian kiri, alasannya? Alasannya? Coba, Ibu Irna. Mengapa pilih kiri? Itu merupakan keyakinan kelas. Karena berdasarkan hasil kesepakatan bersama dari Oh ya. kelas. Oke, luar biasa. Karena ini merupakan kesepakatan bersama. Apalagi ya? Betty, mengapa ini disebut, ini yang dipilih menjadi keyakinan kelas, adalah keyakinan kelas? Mana yang disebut keyakinan kelas? Bagian ini atau yang ini? Tadi Ibu Irna dia pilih yang bagian ini karena ini yang disepakati bersama. Ada yang lain? Bagaimana? Jawab saja. Menurut kita tuh, oh ini yang ini atau yang ini? Pentis? Ya, keyakinan kelas itu yang mana? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum keyakinan kelas. Ini ya. Keyakinan kelas itu yang ini. Ini yang dibuat oleh apa? Maksudnya yang timbul dari dalam diri anak-anak. Saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami yang peduli dengan teman-teman. Ya, ini aturan. Ya. Jadi dia menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Sedangkan aturan itu menggunakan kalimat yang menghukum. Oke, sekarang kita lihat peraturan dengan keyakinan kelas. Kita lihat peraturan. Selalu kembali ke buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan. Sekarang
kita akan ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita lihat. Atau ada yang mau coba untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalimat untuk menjadi sebuah keyakinan kelas itu mana? Atau bisa pilih yang lain, bisa. Menjadi sebuah keyakinan kelas. Misalnya dilarang menggunakan narkoba, menjadi sebuah kalimat keyakinan kelas itu seperti apa? Atau ini. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas seperti kalimatnya seperti apa? Coba. Ya, kebit. Tidak apa, masa jam. Oke. Hah? Coba. Slow. Datang tepat waktu. Ya? Datang tepat waktu. Yang ini. Ya, datang tepat waktu. Oke. Biar yang lain. Maksudnya kalimat yang lain. Ini Firna datang tepat waktu. Saling menghargai. Saling menghargai. Yang mana? Dari yang mana? Dilarang mengganggu orang lain. Oh ya. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Pak Entis? Ya, Kak Betty? Jangan merokok. Jangan merokok. Yang mana? Dilarang menggunakan narkoba. Oh, dilarang menggunakan narkoba. Jangan merokok. Keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat positif ya. Jadi dia tidak boleh tidak boleh apa maksudnya? Tidak ada lagi kata jangan, tidak boleh, Menjaga. dilarang. Ya. Kata-kata itu tuh dihilangkan. Kesannya negatif. Kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Kita lihat sama-sama ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Nah, ini juga bagian dari menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu ada keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi keyakinan kelas itu dia lebih banyak membangkitkan motivasi dari dalam diri. Sedangkan peraturan itu lebih banyak menggunakan motivasi eksternal. Dia membangkitkan motivasi dari luar karena dia lebih banyak menekan. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau kau ganggu nanti pasti ada dampak, ada hukumannya. Sedangkan ini dia lebih dari dalam diri, menghormati orang lain. Ini kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan terakhir adalah bertahan hidup. Ini kebutuhan yang paling dasar itu adalah ini, bertahan hidup. Baru kasih sayang dan rasa diterima dan seterusnya. Sekarang kita lihat 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari ini, penghukum dan pembuat rasa bersalah itu lebih banyak membuat identitas anak itu menjadi gagal.
Dan karena ini adalah kontrol dari luar, anak akan lebih banyak menghindari hukuman. Lalu teman dan pemantau, posisi guru akan membuat identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya masih dari luar, masih ada kontrol dari luar. Mengharapkan imbalan, di sini siswa akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ketika tidak ada yang memantau, maka mereka akan kembali ke semula. Lalu yang diharapkan itu adalah bagian ini, manajer. Kita berada di bagian manajer. Karena identitas berhasil dan sukses, kontrolnya itu dari dalam diri. Anak akan menghargai dirinya sendiri. Jadi ini kita lihat motivasinya. Misalnya guru berbuat penghukum, misalnya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini termasuk ke bagian menghukum. Pada saat kita bisa menyindir anak, kau saja yang setiap hari datang terlambat. Itu termasuk ke bagian penghukum. Lalu pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa, itu membuat anak menjadi rasa bersalah. Lalu kalau sebagai teman, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, guru akan menghitung dan mengukur, menghitung ada berapa banyak yang salah. Oh, kau hari ini tadi sudah terlambat, oh hari ini tadi kau sudah maki 3 kali, dan seterusnya. Kalau manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sekarang guru berkata, misalnya, kalau di bagian penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kalau kita sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Mengatakannya, ibu stres. Teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Dan seterusnya. Kalau pemantau, apa peraturannya? Ketika anak melakukan salah, apa peraturannya? Tahu tidak peraturan itu? Nah, kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini kalimat-kalimat ini. Hasilnya, kalau penghukum itu menghasilkan anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau berbohong. Nah, saya pikir ini yang sering kita lihat. Nah, dan termasuk saya juga alami itu di kelas. Ketika tanya anak, dia yang buat dan kita lihat bahwa dia buat. Tapi ketika kita tanya, siapa tadi? Tunjuk ke orang lain. Atau sebut nama orang lain. Karena dia takut untuk menghindari hukuman ini. Kalau pembuat merasa bersalah, dia akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Anak akan lebih banyak menyembunyikan kesalahannya. Kalau teman, dia akan membuat anak menjadi ketergantungan. Lalu, kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi, dia akan baik. Tapi ketika tidak, kembali ke posisi semula. Sedangkan kalau di manajer, dia akan menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau di pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi di bagian pemantau ini, anak akan merasa bahwa guru itu sebagai hukuman atau peraturan. Kalau di manajer, murid yang meletakkan dirinya sebagai individu yang positif
dalam dunia yang berkualitas. Kalau ini yang murid berkata, kalau di penghukum, murid akan berkata begini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini kata-kata murid ketika berhadapan dengan guru sebagai penghukum. Kalau pembuat bersalah, murid akan maafkan saya, mengatakan itu. Kalau teman, murid akan, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti tadi ketika menulis kalimat saya datang terlambat sebanyak berapa. Manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini siswa akan bertanya seperti itu. Lalu dampak pada murid. Kalau penghukum, murid akan mengulangi kesalahan. Pembuat rasa bersalah, merasa rendah diri. Murid akan merasa rendah diri. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu bagian dari penghukum, kalimat penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah seorang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Nah, sekarang kita lihat segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada validasi kebutuhan, ada menstabilkan identitas, dan kita akan mulai dari menstabilkan identitas, lalu validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Pada menstabilkan identitas, kita akan selalu menggunakan kalimat seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita mulai harus menstabilkan lebih dulu identitas dia. Jangan sampai langsung, kenapa kamu buat begini? Tapi kita harus mulai dari ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah dia stabil secara ini emosinya, setelah kita melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan ini dan menstabilkan identitas, kita lanjut ke sini. Validasi kebutuhan. Ajukan pertanyaan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita, kamu pasti punya alasan kenapa kamu mengambil barang ini. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah divalidasi kebutuhannya, kita langsung menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, untuk pembuatan pelaksanaan segitiga restitusi di kelas, pada saat kita melakukan pendampingan anak yang melakukan kesalahan, pastikan kita harus sudah punya keyakinan kelas. Nah, kita harus buat lebih dulu keyakinan kelas. Nah, seperti tadi, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif, keyakinan kelas. Sehingga segitiga restitusinya itu bisa dipraktekkan. Oke. Ini cara kita menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita bisa berkata begini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus,
apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kalimat-kalimat yang bisa kita ajukan pada saat kita mau menstabilkan identitas yang melakukan kesalahan. Setelah menstabilkan identitas, kita lanjut ke memvalidasi kebutuhan. Jadi validasi kebutuhan itu adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar tadi yang ada berapa? Ada 5. Kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan bertahan hidup. Hanya itu saja. Jadi kita bisa berkata begini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lain, hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Sekarang kita lihat menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Keyakinan kelas. Misalnya, tanggung jawab ketika dia merusak buku. Misalnya ada keyakinan kelas di dalam kelas kita, misalnya tentang tanggung jawab. Kita bisa bertanya, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Anak akan menjawab, tanggung jawab. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kegiatan pada saat kita menanyakan tentang keyakinan kelas. Intervensi dalam 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Ini ada pertanyaan. Oke, kita pada bagian terakhir refleksi. Hal baru apa saja yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, terus yang mengikuti makna disiplin dan motivasi instruksi. Peran Among seperti apakah yang setelah saya lakukan? Yang perlu, saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti modul ini. Oke, mungkin kita cukup nomor 1 ya. Bisa refleksikan materi kita tadi. 1 orang. Dan Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan mengemukakan refleksi diri dengan pertanyaan nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Baik, berdasarkan materi yang sudah disampaikan Bapak Liksi dan yang dipaparkan di slide di depan dan penjelasan-penjelasan yang disampaikan, bahwa sehari ini saya mendapatkan hal baru yang mengubah cara berpikir ketika berada di kelas
kelas bersama murid-murid. Nah, jadi ketika di sini saya dengan materi yang disampaikan kemarin, saya merasa bahwa kejadian-kejadian sudah atau kegiatan yang sudah saya lakukan di dalam kelas, bahwa saya berada pada penghukum, pembuat rasa bersalah, dan juga kadang hadir hanya sebagai teman dan pemantau. Tapi di manajer itu saya belum sampai ke situ. Dan contohnya seperti ketika saya menyuruh anak-anak untuk merapikan berpakaian, taruh dalam, sementara saya sendiri tidak sisip bajunya atau tidak dalam keadaan sedang berpakaian rapi dan taruh dalam. Dan itu yang cukup membuat saya berpikir sudah harus berubah dengan materi yang sudah saya sampaikan. Saya kembali. Oke, terima kasih ya Pak Entis. Jadi harapannya dari materi ini kita perlahan-lahan untuk selalu bergerak dari penghukum, pembuat rasa bersalah, kita bisa bergeser ke teman, pemantau, dan kita harus bergerak terus menuju ke posisi manajer. Karena apa? Maksud ini karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang sudah lama sekali. Karena kita alami dari kita sekolah sampai dengan saat ini, jadi kita mulai bergerak untuk menuju ke posisi puncak ini sebagai manajer. Demi anak-anak kita untuk mereka bisa masuk menjadi anak yang berkualitas, tidak menjadi anak yang rendah diri, menjadi anak yang membangkang dan seterusnya. Oke, terima kasih Pak Entis. Dengan refleksi akhir dari Pak Entis, ini juga menjadi bagian terakhir dari pemaparan materi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan kebersamaan kita hari ini. Jadi kembali kita. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Di sini di saat kita di kelas 1 sampai dengan kelas 4, ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sudah ada tata tertib di kelas kita ya. Ada tidak? Ada. Contoh tata tertib yang ada di kelas, misalnya seperti apa tadi? Angkat tangan, yang mau berbicara angkat tangan. Sabar, ini. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Ya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Ini. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Pedro, ya? Tidak boleh ribut. Oke, ini. Apa lagi? Tidak boleh bermain. Ya, tidak boleh bermain. Buang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Ada yang lain lagi? Aturan atau tata tertib yang ada di kelas kita. Yang iya, tertib waktu. Apa lagi? Ya, tertib belajar. Siapa lagi yang mau? Tertib lingkungan. Iya, tertib lingkungan. Jadi itu tata tertib yang dibuat supaya dijalankan oleh kita semua yang ada di dalam Kelas. Nah, kali ini, hari ini dan di kelas ini kita bukan membuat tata tertib, tapi kita mau membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, tata tertib. Kalau tata tertib itu berarti aturan yang dibuat untuk diikuti
oleh semua kita, oleh semua kita, oleh siswa, oleh bapak ibu guru, baik itu dia sepakat atau tidak, dia suka atau tidak suka harus ikut, benar tidak? Tata tertib itu harus ada, harus dijalankan. Dan kalau tidak dijalankan biasanya ada apa? Ada sanksi. Siapa yang jawab sanksi tadi? Oke, tepuk hebat untuk Ezi dulu. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow. Oke. Jadi kalau tidak dijalankan pasti ada sanksi. Ada sanksi. Misalnya kalau datang terlambat biasanya sanksi apa? Kabut rumput. Bersih kamar WC. Apa lagi? Hah? Apa? Salah. Teror. Apa? Ya, bersih lingkungan. Bel. Menyapu kelas. Oke. Itu sanksi kalau kita datang. Lalu yang lain, misalnya, kalau kalian mengeluarkan kata-kata kotor, biasanya sanksinya itu apa? Berlutut. Apa lagi? Yang pernah kalian alami? Apa? Pukul ya? Ya, ada yang dipukul. Dicubit. Buat doa tobat. Oke. Lalu yang lain lagi, ada yang tata tertib yang lain yang ada hukumannya seperti apa? Yang pernah kalian alami? Kalau yang baku pukul, biasanya apa? Sanksi apa yang kamu terima? Siapa yang di sini yang pernah baku pukul? Woi, banyak. Oke, terus. Ini siapa? Nama siapa? Okto. Pada saat kau berkelahi, sanksi apa yang kau terima? Sanksi apa yang kau dapat? Atau ada yang lain mau menceritakan? Sanksi apa? Okto bisa? Berlutut. Karena tampar. Iya. Kaki kiri angkat, tangan direntang. Oh ya, kaki kiri angkat, tangan direntang. Berapa lama tuh? Sampai pulang. Itu adalah sanksi dari sebuah apa? Tata tertib yang sudah kalian sebut tadi. Sekarang kita akan membuat atau kita akan mengubah dari tata tertib menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Menjadi sebuah apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah apa yang mau kita buat, apa yang mau kita buat supaya kelas kita ini menjadi indah, kelas kita ini menjadi bersih, kelas kita menjadi wangi, apalagi di antara kita menjadi nyaman. Kira-kira apa yang kita bisa buat untuk kelas kita ini? Itu yang menjadi keyakinan kelas dan disepakati oleh kita semua. Disepakati. Jadi misalnya, supaya kelas kita ini bersih, berarti kita buat apa? Sapu. Kelas, ngepel, apa lagi? Buang sampah. Di mana? Buang sampah di mana? Buang sampah pada itu keyakinan kelas supaya kelas bersih, supaya kelasnya bersih, indah, rapi, nyaman. Kita harus buat apa tadi? Sapu, bel, buang sampah pada tempatnya. Ini yang harus kita buat. Bagaimana kita sepakat ini? Sepakat ya? Ya. Oke.
Siapa mau usulkan keyakinan kelas kita? Seperti tadi. Jadi bukan tata tertib ya, tapi keyakinan. Oh, kalau mau supaya kita bersih, nah, kalau di rumah tuh bisa. Oh, supaya bersih, berarti saya harus apa? Mandi, harus pakai Sikat gigi. sikat gigi, pakai minyak rambut. Apalagi supaya jangan bangun terlambat, kita harus apa? Tidur tepat waktu. Bisa paham nih? Bisa? Oke. Jadi keyakinan kelas yang pertama apa? Yang mau kalian buat. Ini yang akan kita lakukan setiap hari, mulai hari ini sampai dengan di akhir tahun pelajaran 2023-2024. Sampai kalian naik ke kelas 6 baru diubah keyakinan kelasnya pada saat kalian berada di kelas 6. Tapi selama kalian berada di kelas 5, kita menggunakan keyakinan kelas kita. Apa lagi? Seperti apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempat. Ya, jangan mengeluarkan apa? Kata-kata kotor. Nah, kita menggunakan kalimat yang positif ya. Nah, jadi kalimat yang positif. Oh, membuang sampah pada tempatnya. Kalau kalimat negatifnya itu seperti apa? Tidak membuang sampah. Tapi sekarang kita membuang sampah pada tempatnya. Apalagi yang lain? Hah? Sebelum kita mulai kegiatan, kita harus buat apa? Berdoa. Berdoa sebelum belajar. Iya. Berdoa Sebelum belajar. sebelum Dan sesudah belajar. dan sudah kegiatan ya pelajaran ya. Oke. Sebelum dan sesudah pelajaran. Berikut apa lagi? Hah? Supaya kelas kita nyaman, bersih, apa? Hah? Ya, membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Nah, membersih kelas itu nanti membersih kelas itu ada yang pen, ada yang apa? Sapu. Apa lagi? Tutup jendela, angkat kursi atau kursi supaya ya meja. Apa lagi? Tidak boleh ribut. Iya. Diubah ke kalimat yang positif. Jangan pakai tidak boleh ya. Kita tidak menggunakan lagi kata tidak boleh. Jangan. Ganti dengan kalimat yang positif. Bagaimana? Supaya tidak bolehnya itu tidak muncul. Apa tadi kau usul tadi? Ini sama? Hah? Tidak boleh ribut. Berarti apa? Menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Keamanan dan ketertiban
Menjaga keamanan dan ketertiban kelas itu di dalamnya itu tidak ada lagi yang tidak ada yang maki, apalagi ribut, ribut, apalagi bermain. Ini kita sudah sepakat nih, kalian sudah menyepakati ini. Jadi masing-masing kita sudah tahu bahwa kalau saya sudah sepakat yang ini, saya tidak boleh lagi. Masing-masing kita harus ada. Apalagi selain ini, membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, membersihkan kelas, menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Apalagi? Tidak ada, ngomong saja. Nanti sebentar kita teman-teman baru. Jangan bermain, sudah menjaga keamanan. Apalagi yang lain? Membersihkan lingkungan. Apa? Sudah. Jangan menggunakan kata-kata kotor. Kita ubah menjadi kalimat yang positif bagaimana? Jangannya tidak boleh muncul. Jangannya kita hapus. Bagaimana? Jangannya kita hapus. Suka memaki. Jangan pakai suka. Suka berarti kau buat. Supaya jangan dibuat. Tapi kita ubah. Yang tidak boleh, jangan, itu kita hapus. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Seperti ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi buang sampah pada tempatnya. Jangan maki. Kita ubah menjadi bagaimana? Menjaga mulut. Menjaga mulut. Menjaga mulut bagaimana? Dan tidak ngomong. Tepat waktu datang sekolah. Iya, tepat waktu datang sekolah. Oke. Nanti kita tertib waktu Era Leo apa SD? Oke. Berikut, dan tertib waktu. Tadi tuh, jangan menggunakan kata-kata kotor. Kita ubah menjadi apa? Berpakaian rapi. Oke. Ada yang mau menjaga kebersihan sudah tadi. Menjaga keamanan, ketertiban, nanti di sini tambah dengan kebersihan ya. Keamanan, kebersihan. Ya. Dan ketertiban kelas nanti kita tambahkan di situ. Apa lagi? Sudah cukup? Cukup? Cukup ya? Oke, ini kesepakatan kelas kita yang harus kita yang harus kita apa? Lakukan. Yang harus kita jalani ya? Kita ikuti bersama. Jadi seperti yang ini diusulkan oleh Ronald tadi, jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Berarti apa? Menggunakan bahasa yang baik. Kita di sini sopan ya. Sopan. Santun. Dan Disiplin. oh. Jadi,
di waktu ya, di situ waktu nanti. Iya, tapi mau gue dulu sekarang keluar. Sudah? Sudah. Bapak duduk. Kau capek semua habis. Ya. Jangan dulu. Juga sekolah gaduh. Oke, ini kesepakatan kelas yang harus kita yang kita lakukan, kita sepakati bersama. Sudah sepakat ya? Sepakat ya? Ada berapa? 7. Ada tuh? 7 kesepakatan kelas yang sudah menjadi keyakinan. Yang pertama apa? Baca sama-sama. Yang kedua, yang ketiga, membersihkan kelas. Yang keempat, menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban kelas. Kelima, tertib waktu. Keenam, berhati-hati. 7, sopan dan santun. Nanti sopan dan santun dalam berbicara. Sopan dan santun dalam berbicara. Oke. Nah, sekarang ini kita sudah sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat? Halo? Sepakat? Kita sudah sepakat dan harapan saya semua kita menjalankan itu ya. Nah, sekarang di sekolah kita juga ada budaya 5S. Tahu 5S? Tahu. 5S tahu? Tahu. S yang pertama itu apa? Senyum. 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 Satu-satu saja. Satu-satu. Senyum. Senyum. Sapa. Sopan. Salam. Santun. Pas ya? Sapa. Oke. Nah, tahu semua aktivitasnya apa? Kalau senyum itu bagaimana? Gembira. Hah? Praktikkan. Kalau senyum bagaimana? Senyum. Praktik. Coba senyum. Coba senyum. Pasang senyum yang paling manis. Semua. Coba. Mana? Lihat di sini supaya saya lihat. Mana? Riko coba senyum. Itu senyum atau apa? Ini siapa senyum? Coba senyum. Senyum jangan malu-malu. Oke. Jadi itu senyum. Sekarang kalau salam itu yang bagaimana? Bersalaman ya? Oke. Sekarang sapa. Sapa itu menyapa. Seperti apa? Menyapa orang. Ya contohnya seperti bagaimana? Oke, ini sudah tahu semua nih. Kalau sopan itu seperti apa? Nah, contohnya seperti apa? Permisi saat berjalan. Kalau kau jalan sendiri di jalan, kau tidak bisa sopan, ya? Tapi berjalan di mana? Berjalan di depan. Semua orang, jangan hanya orang tua, termasuk adik-adik kalian. Kalau kalian jalan di depan mereka, harus apa? Sopan. Nah, wujud bahwa kita itu sementara sopan. Wujud sopan itu seperti apa? Jalan bagaimana? Coba satu orang praktikkan. Ronald, ya, coba. Praktikkan bagaimana sopan itu kalau kau jalan di depan orang. Pergi cepat. Ke belakang. Kalau kau berjalan itu ke belakang dan di samping kiri kanannya itu ada orang. Coba.
Badan bagaimana? Badan? Badan agak bungkuk. Tangan bagaimana? Ini. Tangan? Tangannya ke depan supaya orang lihat. Jangan sampai tangan begini. Tangannya ke depan. Oke, coba jalan. Mulutnya bagaimana? Mulutnya ngomong apa? Permisi, gitu ya. Jadi praktiknya seperti itu. Itu kalau kita mau melewati orang, orang atau mama, pokoknya semua orang yang kita mau lewat. Lalu ada orang di depan, kita harus bilang seperti itu. Yang berikut santun. Santun seperti apa? Santun. Ya, sopan tadi itu. Contohnya seperti tadi. Kalau jalan depan orang itu harus bilang permisi. Sekarang santun. Diam. Diam-diam. Diam-diam. Apa lagi? Santun itu berarti berbicara. Kalau ini contoh ya, berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus menggunakan nada suara yang lembut atau pelan ya. Jangan sampai omongan dari bapak, hei apa kau? Berarti itu tidak tidak sopan. Jadi kalau mau berbicara dengan orang yang lebih tua, kita menggunakan nada suara yang agak lembut. Kecuali kalau berbicara dengan kau punya teman, itu beda. Bisa paham nih? Bisa? Oke. Nah, 5S ini saya mau kita di sini kelas 5 mempraktikkan itu. Untuk di dalam kelas kita, kita akan mempraktikkan semua 5S. Semua 5S. Dari senyum, sapa, salam, sopan, santun. Senyum. Halo. Dengar sini. Senyum. Semua kita wajib senyum ketika bertemu dengan orang. Wajib. Nanti semua kita menjadi hakim untuk orang lain. Kita lihat hari itu kalau dia tidak senyum, lapor, Hari itu kalau dia tidak senyum, kita lapor. Supaya kita tanya dia, kenapa kau tidak senyum dengan saya? Jadi kalau ketemu dengan orang harus pasang senyum yang paling manis. Paling manis. Lalu yang kedua salam. Salam. Jadi kita harus mulai bersalaman. Baik itu saat datang maupun saat pulang. Untuk di kelas 5 kita bersalaman bersama teman, bersalaman dengan bapak dan ibu guru. Bapak dan ibu guru yang ada di kelas ya. Yang apa namanya? Misalnya pada jam pulang ada ibu guru mengajar. Setelah berdoa kita harus bersalaman dengan ibu guru dan salaman dengan teman. Dan di rumah sebelum berangkat sekolah harus menyalami orang tua. Siapa yang sudah pernah menyalami orang tua? Biasa. Yang lain yang belum, mulai besok kita harus memberi salam dengan orang tua. Sebelum berangkat sekolah salam dulu. Bapak, mama. Iya, pamit tapi sekarang kita harus salam. Bisa nih? Oke. Lalu sapa. Sapa ini kita harus mulai untuk bertegur sapa dengan kita mulai harus bertegur sapa dengan orang ketika datang, ketika pulang. Bahkan kalau bertemu dengan orang di jalan, kita
kita mulai bertegur sapa dengan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bisa nih? Bisa? Ini siapa? Rafli bisa? Bisa? Oke, mantap. Lalu sopan. Kita di sini, saya perhatikan itu, lewat depan bapak ibu guru saja itu langsung. Padahal ada jalan di belakang, ada jalan di belakang. Dia jalan saja di depan itu, malas tahu. Padahal bapak dan ibu guru mungkin lagi duduk, lagi berdiri ngobrol, mereka ikut tenang. Itu menandakan bahwa kalian tidak sopan. Jadi kalau mau lewat, kalau tidak ada jalan di belakang, maka lewatlah ikut tengah, tapi dengan memberikan tanda Permisi. seperti itu tadi, permisi. Bisa banget? Bisa? Bisa praktek? Oke. Seperti itu. Tapi kalau ada ruang untuk kita bisa lewat ikut belakang, lewatlah ikut belakang. Bisa nih? Lalu santun, tadi itu santun seperti berbicara. Yang saya dapat di sini, anak sekolah memanggil nama bapak ibu guru. Misalnya ke kelas, ke kantor di sana, saya mau cari Pak Entis. Itu tidak sopan. Itu tidak sopan. Sopannya gimana? Saya mau bertemu dengan Pak Guru. Dengan Pak Guru. Kalau ditanya Pak Guru siapa, baru sebut namanya. Jangan datang-datang ketok, selamat siang, saya mau cari Pak Entis. Itu tidak sopan. Harus kita mulai mengubah itu. Jadi kalau misalnya mau mencari bapak ibu guru ke kantor, ketuk pintunya, ucapkan selamat pagi atau selamat siang, lalu sampaikan, saya mau bertemu dengan ibu guru. Nanti ditanya ibu guru siapa, baru disebut. Bisa nih? Bisa semua? Kalau semua? Bisa ya? Jadi jangan sampai misalnya ada bapak kepala sekolah minta ini siapa namanya? Ambil, kau panggil ini Pak Yobi di sana. Ambil dari jauh, Pak Yobi. Itu sopan tidak? Jadi harus dekat, berhadapan muka, Pak Guru dipanggil bapak kepala. Bisa nih? Bisa dipraktikkan? Halo. Halo. Bisa dipraktikkan? Bisa. Itu untuk kita praktikkan di dalam. Sedangkan untuk yang kedua, semua kalian kelas 5 ini keluar, wajib laksanakan 5S itu cukup 2. Kalau yang 5S secara keseluruhan itu kita harus praktek di dalam kelas ya. Tapi untuk keluar kelas itu 2. Yang pertama senyum, yang kedua sapa. Yang kedua apa sapa? Datang pagi, pulang, kalau bertemu orang silakan senyum dan sapa. Sapa itu selamat pagi, selamat siang. Bisa kan? Bisa. Bukan hanya dengan bapak ibu guru. Jangan sampai sapa hanya tunggu. Lihat ibu guru di sana. Selamat pagi bu. Tapi dengan teman-teman, dengan kakak-kakak di kelas 6 atau dengan adik-adik kalian yang dari kelas 1 sampai dengan kelas 4, ucapkan salam. Selamat pagi, selamat siang. Bisa? Bisa?
Oke, sepakat ya? Sepakat? Oke, terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Kalian sudah secara bersama-sama kita menyepakati keyakinan kelas. Kita kelas 5. Harapan saya bahwa keyakinan kelas ini bisa dijalankan oleh kita semua yang ada di kelas 5. Bagaimana, sepakat? Sepakat. Terima kasih.